أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi ya pada video kali ini tentang geometri analitik ruang ya, mata kuliah geometri analitik ruang. Saya akan membahas bagaimana kita mendapatkan hiperboloida daun 1 ya, yang diperoleh dari pergerakan elips yang menyentuh hiperbola. Oke, langsung saja check it out. Nah, gambarnya seperti ini ya. Jadi ini adalah ini ada elips ya, kemudian ini hiperbola ya, elipsnya pada bidang X, O, Y ya, sedangkan hiperbolanya pada bidang Y, O, Z ya. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem koordinat dimensi 3 itu terdiri dari 3 bidang sumbu ya, 3 garis sumbu dan 3 bidang sumbu ya. 3 bidang sumbunya adalah garis sumbunya itu adalah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z ya, sedangkan bidang sumbunya ada bidang X, O, Z, Y atau X, O, Y ya. Saya ulang ya, X, O, Y, kemudian Y, O, Z, dan X, O, Z ya. Nah, kalau ini kita buat elips ya, karena ini elipsnya berupa garis ya, padahal di sistem koordinat dimensi 3 itu adalah bidang, maka kita pandang dulu ini elipsnya dalam sistem koordinat dimensi 2 ya, pada bidang X, O, Y. Jadi elips ini terletak pada bidang X, O, Y, sedangkan hiperbolanya ini adalah terletak pada bidang Y, O, Z. Sehingga setelah kita ketahui persamaan elips ya, persamaan elipsnya ya, ini persamaan elips ini adalah X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 ya, sedangkan hiperbolanya karena ini ya, biasanya kan kita kalau hiperbola ini X kuadrat min Y kuadrat ya gitu ya, tapi karena ini sumbu-sumbunya adalah sumbu Y dan sumbu Z, berarti ininya yang mengikuti gitu ya, kemudian ini pernya juga mengikuti ya, untuk ini apa, sumbu minor dan sumbu mayor kuadratnya ini mengikuti ya. Nah, Anda kan sudah mempelajari untuk elips dan hiperbola itu di geometri analitik bidang. Nah, pokoknya saya asumsinya Anda sudah kuasai itu gitu ya. Nah, cuma ini kalau dulu kan di bidang selalu bidangnya X atau sumbu koordinatnya X, O, Y ya, cuma ini tinggal menyesuaikan aja analog ya. Karena ini hiperbolanya terletak pada bidang Y, O, Z, maka persamaannya adalah Y kuadrat per B kuadrat dikurangi Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, sebenarnya kita ketika mau membuat elipsoida yang bukan elipsoida, hiperboloida daun 1 yang didapatkan dari pergerakan elips yang menyentuh hiperbola ini, sebenarnya kita mau membuat suatu persamaan ini ya, suatu persamaan X kuadrat per X tau kuadrat ditambah Y kuadrat per Y tau kuadrat sama dengan 1 ya. Nanti kita lihat ini persamaan didapatkan dari mana. Oke, lanjut ya. Nah, ini ya, jadi elipsoida ini ya didapatkan dari elips yang digerakkan sejajar dengan sumbu Z ya. Anda bisa bayangkan tadi elipsnya cuma 1 ya, elipsnya cuma 1. Nah, yang 1 ini digerakkan, pusatnya tetap di sumbu Z ya, pusatnya tetap di sumbu Z, tapi elipsnya itu kemudian semakin membesar ke atas dan semakin membesar ke bawah ya, semakin membesar ke atas dan semakin membesar ke bawah, dengan ujung puncak ya, puncak dari elips ini tetap menyentuh dari garis hiperbola ini, sehingga Anda bisa bayangkan gambarnya seperti ini ya. Ya, jadi kalau misalnya elips ini sangat rapat ya, sangat rapat, maka dia akan membentuk suatu bidang kan ya. Nah, itu maksudnya itu.
Nah, makanya itulah yang nanti persamaannya sebenarnya adalah persamaan ini, ya, persamaan ini. Cuma nanti persamaan ini kan masih dalam parameter tau, ya. Di dalam parameter tau. Kenapa parameter? Nanti kita lihat ya, bahwa parameter ini karena di sini ini digerakkan sepanjang sumbu set, ya. Gerakan sepanjang sumbu set. Oke. Nah, sekarang ketentuan dari elips yang digerakkan sepanjang sumbu set, kemudian dia puncaknya tetap menyentuh dari hiperbola, ya. Elips, ya. Jadi ini kalau ditulis seperti ini ya, elips di bidang x, y, ya, digerakkan secara sejajar sepanjang sumbu set sehingga pusat elips selalu di sumbu set, ya. Karena pusat elips selalu di sumbu set, ya, maka dapat dibuat parameter tau, ya, di sepanjang sumbu set, ya. Biasanya kan kita misalnya z sama dengan 2, z sama dengan 3 itu kan sudah pasti nilainya, ya. Tapi karena ini digerakkan, jadi kita buat suatu parameter. Parameter ini kayak variabel lah, ya, variabel gitu. Kemudian, nah, ketentuan ini berakibat, ya, puncak elips selalu menyentuh hiperbola sehingga selalu terletak pada bidang y, o, z, sehingga diperoleh titik 0, y tau, dan tau. Tau ini adalah ada di sumbu set, sedangkan y tau ini adalah ini, ya, karena ini kan tidak tetap panjangnya, ya, jadi y tau. Jadi komponen sumbu y, tapi dia berubah nilainya, gitu ya. Dia berubah nilainya semakin ke atas semakin besar, semakin ke bawah semakin kecil, ya. Itu puncak elips selalu menyentuh hiperbola sehingga selalu terletak pada bidang y, o, z, ya. Jadi dia selalu terletak pada bidang y, o, z, ya, puncaknya ini, ya. Jadi untuk nilai x-nya, karena terletak pada bidang y, o, z, nilai x-nya adalah selalu 0, ya, 0. Sedangkan y-nya ini mengikuti parameternya, ya, semakin ke atas semakin y-nya tetap, ya, maaf, ini y-nya tetap, y-nya berubah, ya, mengikuti parameternya, dan z-nya itu adalah nilai taunya ini juga berubah mengikuti gerakan dari elips ini, semakin ke atas ya semakin tinggi, semakin ke bawah semakin negatif, gitu. Ya. Kemudian diperoleh elips-elips yang sangat banyak, yang semuanya sebangun, ya. Kita lihat di sini, ya, yang sangat banyak, sangat rapat, ya, semuanya sebangun, sehingga kemudian yang ketiga, elips-elips tersebut sangat banyak, ya, sehingga persamaannya adalah, nah ini, ya. Kenapa? Karena ini kan sumbu dari elipsnya, sumbu minor katakanlah, ya, ini sumbu mayor atau kebalik sama aja, karena ini elips tandanya plus, ya. Ini sumbu minornya, berarti ini kalau kita lihat seperti ini, berarti ini sumbu minornya, ya, sumbu minornya, ini y-nya sumbu mayornya, y tau, ya, x tau, ya. Jadi sumbunya tadi dari elips ini kan masing-masing punya sumbu-sumbu sendiri, ya, dari elipsnya ini, sehingga kita bisa buat persamaan parameternya, ya, untuk sumbu minor dan sumbu mayor dalam bentuk parameter x tau kuadrat y tau kuadrat, ya, sehingga persamaan elips-elips ini, ya, x kuadrat per x tau kuadrat ditambah y kuadrat per y tau kuadrat sama dengan 1, ya. Nah, nanti ketentuan-ketentuan ini kita gunakan untuk mencari dari hiperbolanya, ya, dari hiperboloida, maaf, ya, hiperboloida daun 1. Nah, kita cari mulai sekarang, ya. Titik 0, y tau dan tau selalu terletak pada hiperbola, ya. Maka kita bisa substitusikan, ya, nilai ini karena titik ini selalu terletak pada hiperbola ini, ya, selalu terletak pada hiperbola ini, maka kita tinggal substitusikan, ya. Y-nya menjadi y tau dan z-nya menjadi tau, gitu, ya. Nah, dimasukkan, maka ketemu dari y kuadrat per b kuadrat dikurangi z kuadrat per c kuadrat sama dengan 1, menjadi y tau kuadrat per b kuadrat dikurangi tau kuadrat per c kuadrat sama dengan 1, ya. Nah, selanjutnya tinggal kita ubah saja ini, ya, tinggal kita operasikan secara aljabar lah, ya, manipulasi aljabar gitu. Ya, kemudian tinggal kita geser, ya, ke sini, ya. Jadi
Y kuadrat, Y tau kuadrat sama dengan B kuadrat dikali 1 ditambah tau kuadrat per C kuadrat. Ya, ini tinggal geser ke sini kan jadi plus ya, tambah 1 kemudian B-nya kalikan ke sana gitu ya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan ya, karena ini Y tau kuadrat berarti Y tau tinggal ini ya, akar dari seharusnya plus minus ya, tapi ini nanti sama aja ya. Toh ini juga apa? Ininya nanti berlaku juga gitu ya, untuk yang negatif itu ya. Nah, selanjutnya kemudian kita ubah ya dari satu ini. Satu kan bisa dituliskan dengan suatu bilangan yang sama ya, atau variabel yang sama juga. Ini juga nilainya 1 C kuadrat per C kuadrat gitu. Kemudian nah, karena C kuadrat berarti ini kan berarti C kuadrat ditambah tau kuadrat per C kuadrat gitu ya. Nah, C kuadratnya bisa keluar ya, bisa difaktorkan ke sini sehingga menjadi Y tau sama dengan akar dari B kuadrat per C kuadrat dikali C kuadrat ditambah tau kuadrat di ini salah ini ya, ini salah. Ini salah ini. Ini di aja abaikan ya. Ini aja yang salah ini buang aja ini ya, coret. Nah, sehingga kita bisa dapatkan ini kuadrat kan berarti ini hilang kuadratnya ya, akarnya hilang ya karena kuadrat di akar ya, sehingga menjadi Y tau sama dengan B per C akar dari C kuadrat plus tau kuadrat gitu. Nah, oke, lanjut ya. Ini jadi laser. Oke ya, kemudian diperoleh elip-elip yang sangat banyak. Ini tadi ketentuan pertama ya, kita mendapatkan persamaan ini. Untuk yang pertama kita dapatkan Y tau ya. Y tau kita dapatkan seperti ini. Kemudian nah, diperoleh elip-elip yang sangat banyak yang semuanya sebangun sehingga setengah sumbu-sumbu elips baik sumbu mayor maupun sumbu minor perbandingannya sama dengan sumbu minor dan sumbu mayor elips ini. Jadi elip yang banyak ini ya, itu karena sebangun ya, maka perbandingan sumbu mayor dan sumbu minornya dengan elips yang pertama ini tadi ya, itu sama ya, yaitu A per B ya. Atau bisa ditulis ya setengah X tau ya, karena sumbu mayornya kan masing-masing elips ini kan X ya, sumbu minornya kemudian sumbu mayornya adalah Y ya, komponen Y, jadi Y tau setengah X tau dibanding setengah Y tau sama dengan A dibanding B gitu ya, karena ini sebangun ya, sebangun kan memenuhi kaidah perbandingan ini ya dengan ini. Oke. Nah, selanjutnya perbandingannya bisa ditulis seperti ini sehingga bisa kita ubah menjadi seperti ini ya, setengah X tau per berbanding kan maksudnya bagi ya, berarti ya per setengah Y tau sama dengan A per B ya, sehingga kita setengahnya coret-coret ya, sehingga menjadi X tau per Y tau sama dengan A per B. Kemudian X tau bisa kita tuliskan menjadi A per B dikali Y tau. Kemudian jika Y ya yang tadi sudah kita dapatkan di atas, Y tau itu ya per B per C akar C kuadrat plus tau kuadrat disubstitusikan ke sini, maka kita akan mendapatkan menjadi seperti ini ya, tinggal Y tau-nya diubah diganti ini ya, ganti ini sehingga pakai pen aja ya. Nah, sehingga ini tinggal dikalikan ya, A per B dikali B per C akar dari Z kuadrat ditambah tau kuadrat. Nah, sehingga ini kan coret ya B-nya ya, B per B sama dengan 1 ya, 1 kali A per C ya tetap tulis A per C gitu aja ya. Oke, sehingga menjadi seperti ini. Kemudian ini sama ya, sama ini, jadi saya mungkin salah ngopi ya. Nah, kemudian kita tadi kan sudah mendapatkan ya X tau, Y tau juga kita sudah dapatkan tadi ya, atau bisa ada di sini nih ya, ada di sini juga ya. Nah, maka kita substitusikan Y tau yang sudah kita dapatkan dan X tau yang sudah kita dapatkan, substitusikan kemana ya, ke
persamaan elips ini ya, elips yang ada sepanjang ini yang sudah kita gerakkan tadi. Nah, yang sudah kita gerakkan tadi kan masih dalam bentuk parameter ya, dalam y tau dan x tau. Nah, kita substitusikan ke sini, maka akan menjadi seperti ini ya, x tau x kuadrat per a per c akar c kuadrat tambah tau kuadrat ya, jangan lupa karena ini kuadratnya double ya, ini x tau-nya dikuadratkan. Jadi ini dikurung dulu ya, ini dikurung dulu ya, kemudian dikuadratkan. Demikian juga ini plus y kuadrat per b per c dikali akar dari c kuadrat ditambah tau kuadrat dikuadratkan ya, karena ini y tau kuadrat ya. Berarti ini kan dikuadratkan, dikurung sama dengan 1 ya. Nah, kemudian dari sini kita bisa mendapatkan ya, karena ini dikuadratkan karena ini dikuadratkan, nggak apa-apa lah ya, kayak gini. Ini dikuadratkan, maka ini menjadi mana ya? Ini dikuadratkan ya. Jadi ini dikuadratkan, akarnya hilang ya, akarnya hilang. Terus kemudian a per c-nya juga dikuadratkan, a kuadrat, c kuadrat, b kuadrat, c kuadrat. Tapi karena ini naik ke atas ya, kalau misalnya misalnya 2 per 3 gimana? 2 dibagi 3 per 4 itu kan jadi 2 dikali 4 per 3 ya. Nah, ini juga tinggal dibalik ya, ya, karena ini x kuadrat dibagi a kuadrat per c kuadrat, maka ini tinggal dibalik sehingga naik ke atas jadinya c kuadrat per a kuadrat dikali x kuadrat ya, per ini tadi kuadratnya hilang karena dikuadratkan ya, kemudian c kuadrat ini naik ke atas ya, b kuadrat karena ini dikuadratkan, b kuadrat c kuadrat tapi naik ke atas ya, jadinya dibalik c kuadrat per b kuadrat dikali y kuadrat per, nah ini penyebutnya sama, c kuadrat plus tau kuadrat sama dengan 1 ya. Oke, karena penyebutnya sama, maka ini penyebutnya bisa kita gabungkan ya. Nah, ingat operasi pecahan ya. Kemudian sehingga dihasilkan c kuadrat per a kuadrat x kuadrat ditambah c kuadrat per b kuadrat y kuadrat per c kuadrat tambah tau kuadrat sama dengan 1. Tuh. Nah, kemudian tinggal kita manipulasi lagi ya. Ini tadi sudah dituliskan di atas ya. Nah, tinggal ini diubah ya, diubah lagi ya. Ini sebenarnya kita sudah mendapatkan persamaan hiperboloida daun 1 ini dari elips yang digerakkan di sepanjang sumbu Y, di sepanjang sumbu Z yang menyentuh puncak-puncaknya menyentuh hiperbola ya. Ini sudah kita dapatkan, cuma ini harus kita ubah dulu ya biar kelihatan ya, kelihatan lebih sederhana untuk persamaannya ya. Sehingga ini tadi sudah didapatkan, tadi sudah ditampilkan di atas ya. Kemudian ini diubah lagi menjadi persamaannya adalah c kuadrat per ini aja lah, bahasa poin lagi. C kuadrat per a kuadrat x kuadrat ya, ini geser ke sini dikali 1 ya, dikali 1. C kuadrat per a kuadrat x kuadrat ditambah c kuadrat per b kuadrat y kuadrat sama dengan 1 dikali c kuadrat ditambah tau kuadrat ya. Sehingga didapatkan ini kan dikali 1 ya, tetap aja ya, langsung aja lah ya, langsung aja. Kemudian nah, ini sama ya, kok sama? Oh, beda ya. Ini c kuadrat per a kuadrat ini kan tinggal geser ke sana ya, karena ini sama-sama di atas ya. X kuadrat kan x kuadrat per 1 ya. Y kuadrat juga bisa kita tuliskan y kuadrat per 1. Berarti c kuadrat dikali x kuadrat jadi c kuadrat x kuadrat, a kuadrat dikali 1 ya jadi a kuadrat gitu ya. Demikian juga untuk yang B. Nah, ini cuma diubah saja lah ya, manipulasi. Nah, sehingga ini bisa kita faktorkan c-nya. Jadi c kuadrat dikali, kan ini sama-sama ada c ya, sama-sama ada c, berarti c kuadratnya difaktorkan. Jadinya c kuadrat dikali x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan ini tetap ya, c kuadrat ditambah tau kuadrat. Nah, dari yang ini kita bisa mengubahnya lagi menjadi ya, ini kan c ya, c-nya. Nah, sekarang kita kalikan dengan 1 per c ya. Kita kalikan persamaan yang ini ya dengan 1 per c ya, dengan 1 per c kuadrat, maaf ya, dikalikan dengan 1 per c kuadrat. Persamaan ini dikalikan dengan 1 per c
kuadrat, sehingga hasilnya akan menjadi ini ya. Jadi seper C kuadrat dikali seper C kuadrat kan jadi 1 ya. Kemudian ininya jadi tetap X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat. Yang ini jangan lupa ya, yang ini juga harus dikalikan dengan 1 per C kuadrat. C kuadrat kali seper C kuadrat kan jadi C kuadrat per C kuadrat. Sedangkan tau kuadrat dikalikan 1 per C kuadrat jadi tau kuadrat per C kuadrat ya. Nah, C kuadrat per C kuadrat kan sama dengan 1. Nah, sama dengan 1 ini. Nah, sehingga hasilnya adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat. Nah, ini pindah ke sini ya. Ini pindah ke ruas kiri. Jadinya dikurangi tau kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, padahal kita tadi di atas ya. Di atas itu kita tadi Z sama dengan tau ya, kita menyamakan Z sama dengan tau ya, maka ini taunya bisa kita ubah ya menjadi Z, sehingga menjadi X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat dikurangi Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, inilah ya dari hasil ini ya, inilah persamaan dari hiperboloida daun 1 ya. Jadi kita dapatkan persamaannya ya di sistem koordinat dimensi 3 untuk hiperboloida daun 1 bentuknya seperti ini ya. Yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat dikurangi Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Demikian ya, semoga bermanfaat ya. Selamat belajar ya. Anda bisa nanti dengan cara yang sama ya, Anda bisa cari untuk yang hiperboloida daun 2 ya, yang didapatkan dari elips yang digerakkan sejajar sumbu Z ya, dengan hiperboloida yang sumbu persamaan direktris ya, kalau hiperbola ya, itu yang sumbu Y sama sumbu Z ya. Oke. Ya, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa pada video-video yang berikutnya dan sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan kuliah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.